Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya, di antaranya yaitu nikmat sehat dan kesempatan, di mana nikmat sehat dan kesempatan ini merupakan dua nikmat yang kebanyakan diingkari oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak pandai mensyukurinya, tertipu menghadapi nikmat tersebut. Yang pertama yaitu as-sihah, kesehatan. Kesehatan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak Allah memberikan nikmat berupa sehat kepada seorang hamba. Tetapi sayang, ketika dia sehat, kesehatannya banyak dimanfaatkan untuk berbuat dosa dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-farah, waktu luang, kesempatan atau umur. Ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun tidak sedikit manusia membuang-buang umurnya dengan percuma. Bahkan umur manusia habis dimanfaatkan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini mampu menjadikan dua nikmat tersebut, sehat dan kesempatan, untuk selalu memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Pada hari-hari ini, di saat-saat ini, dunia sedang digemparkan dengan satu peristiwa yang menggegerkan dunia, yaitu dunia dilanda dengan apa yang disebut virus corona yang menjangkiti manusia di berbagai belahan bumi. Di seluruh dunia manusia gempar. Kalau kita mengikuti pemberitaan di media sosial, nyaris 100% atau 90% itu semuanya beritanya isinya tentang virus corona.
kita menyaksikan betapa dunia gempar dan geger. Manusia di bumi yang lain, bahkan yang meninggal sampai ribuan orang. Kita masih bersyukur di negeri kita ini yang meninggal tidak sebanyak di negeri-negeri lain. Tetapi tidak bisa tidak, satu hal yang pasti dan ini terjadi, manusia hari ini dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Manusia dicekam oleh ketakutan, takut dihindari dengan wabah virus corona ini. Di sisi lain, satu hal yang mengherankan, bahwa virus corona ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Anehnya manusia hari ini lebih takut kepada virus corona sebagai makhluk Allah daripada Allah yang menciptakan virus corona. Hari ini virus corona lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal virus corona ini usianya baru 2 bulan ini. Sebelum-belum itu juga banyak manusia mati, bukan lantaran virus corona. Bahkan di akhir zaman ada satu hal yang perlu kita waspadai. Kata Rasulullah, menjelang dekatnya hari kiamat akan terjadi mautul faja'ah, kematian yang mendadak. Berapa banyak kita saksikan orang-orang terkenal mukanya sering keluar di layar-layar televisi, ya, namanya dikenal di barat dan di timur, ya. Lagi tenar-tenarnya, dia tidak pernah menyangka secepat itu dia mati. Ternyata dia mati juga, bukan karena virus corona. Tapi hari ini dengan wabah virus corona ini, manusia betul-betul dibuat takut, mencekam. Yang menjadi pemikiran, kenapa manusia ini lebih takut virus corona ini ketimbang takutnya kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, maka menghadapi peristiwa yang sedang melanda dunia termasuk negeri ini, kita tetap terhadap virus corona harus waspada. Wajib kita waspada, berhati-hati, jangan sampai meremehkan, jangan salah menempatkan tawakal. Kita kemudian takabur, kita di sini tidak akan terkena virus corona. Ini kata-kata takabur. Kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Minimal kita berusaha, selain bertawakal kepada Allah, jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita. Jikalau kita sakit, cepat-cepat kita perhatikan apa sakit kita, sehingga pun kita tidak sampai mengalami apa yang dialami oleh orang-orang lain. Ya. Tetapi ketahuilah hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, virus corona ini adalah salah satu tentaranya Allah di antara banyaknya tentara-tentara Allah yang lain. Ya. Tentara Allah itu akan diturunkan ketika manusia sudah banyak melupakan Allah, manusia ingkar kepada Allah, manusia sudah mempermain-mainkan agama Allah. Ya, maka Allah punya cara sendiri yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Negara mana hari ini yang sanggup melawan virus corona? Secanggih apapun, sedahsyat apapun, hanya karena Allah kirim tentaranya berupa virus corona yang kecilnya luar biasa, tidak bisa dilihat oleh mata. Begitu pula Allah telah berbuat kepada kaum-kaum terdahulu sebelum zaman Rasulullah, zaman para nabi terdahulu, yang mana kaumnya ingkar kepada Allah dan kepada nabinya. Allah kirim tentaranya berupa angin topan, berupa gempa bumi, berupa badai batu. Ya. Ada yang tenggelamkan di lautan. Bahkan jauh sebelum itu, seorang sosok manusia sombong di muka bumi, yang dia mengatakan ana uhi wa umid, saya bisa menghidupkan dan mematikan, yaitu Namrud. Dia menentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendakwakan tauhid. Bagaimanakah cara Allah mengazab Namrud?
Allah hanya kirim tentaranya kecil yang bernama lalat. Lalat itu masuk ke kuping Namrud, masuk ke kepalanya, tidak mau keluar. Makin hari makin sakit, makin hari makin sakit, sehingga kepala Namrud ini baru berhenti sakit kalau dipukul. Sehingga kepalanya menjadi besar. Matilah Namrud gara-gara lalat. Maka virus corona ini tentara Allah. Ya, Allah turunkan tidak lain, ya, sebagai azab untuk orang-orang kafir, zalim, fasik yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Ya, sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ma nazalal bala illa bidzambin." Tidaklah bala bencana itu turun melainkan karena dosa-dosanya manusia. Karena dosa manusia bala itu turun. Wa ma rafa'al bala illa bitaubah. Dan bala itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu bertaubat. Ya. Maka hari ini kita bisa saksikan, ya, mengapa sampai Allah menurunkan bala? Karena manusia sudah tidak takut lagi kepada Allah. Makin hari zaman ini, makin ke depan manusia makin rusak. Agama jadi permainan. Manusia lebih takut sesama manusia ketimbang takutnya kepada Allah. Manusia lebih mentaati manusia daripada mentaati Allah. Aturan manusia jauh lebih diunggulkan daripada aturan Allah. Ya. Maksiat terjadi di mana-mana. Ya. Agama Allah dipermain-mainkan. Bahkan auzubillah, bukan orang awam lagi hari ini yang mempermainkan agama Allah. Orang yang bertitel ulama pun berani mempermainkan agama Allah. Menghina agama Allah. Menghina tempat turunnya agama Allah ini di Arab sana. Anti kepada sesuatu yang berbau Arab, padahal Al-Quran turun berbahasa Arab. Bahkan ada yang berani berkata, makin panjang jenggot seseorang makin bodoh. Nyata ini terjadi di negeri kita ini. Dia berani-beraninya menghina syariat Allah melalui Rasulullah SAW. Kalau orang awam masih mending. Ya, hari ini banyak orang-orang yang dianggap ulama melecehkan Islam, bahkan mengajak orang kepada kesesatan. Ya, dia ciptakan agama baru. Dia tidak merasa puas dengan din Islam ini, dibikin lagi din yang baru, Islam Nusantara. Ada cara-cara ritualnya yang aneh-aneh, kita bisa saksikan di medsos. Ini salah satu bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Dan ini dilakukan oleh orang alim. Kalau sudah orang alimnya seperti itu, bagaimana orang awamnya? Rusak hari ini. Manusia tidak takut lagi berbuat durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menggambarkan nanti di akhir zaman manusia bertahan istiqomah dengan iman dan Islam yang benar sehari semalam saja tidak mampu. Ya, ini kata Rasulullah, bukan kata khatib. Manusia di akhir zaman dia bertahan dengan keislaman yang benar, yang lurus, sehari semalam aja dia tidak mampu. Ya. Dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW menggambarkan keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Wa idza ra'aita suhan muta'an wa hawan tab'an wa dunya musiratan wa ijabu kulli di ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi nafsik. Wada'ankal awam wa inna min wara'ikum fitanun ka fita'il laili muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nanti kau akan saksikan, kamu akan lihat manusia itu sudah pelit. Ya. Apabila engkau telah menyaksikan yang pertama, wa idza ra'aita suhan muta'an, manusia itu pelit, kikir dalam urusan Islam, kikir dalam urusan harta yang dikeluarkan di jalan Allah.
Tapi manusia mengeluarkan hartanya di jalan yang dimurkai Allah, manusia tidak menghitung-hitung. Ya. Padahal sahabat Rasulullah SAW itu berlomba mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Umar selalu berlomba dengan Abu Bakar untuk saling cepat, saling banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tapi Umar selalu kalah dengan Abu Bakar. Ma usbiquhu ila syai'in abada. Saya tidak mampu menyaingi Abu Bakar selamanya. Dalam hal apa? Mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Utsman bin Affan dalam perang Tabuk, perang yang sangat sulit, di puncaknya musim panas, seluruh kaum muslimin sahabat sudah berinfak, semuanya sudah berinfak. Tapi karena perjalanan Tabuk itu jauh di puncak musim panas, maka Rasulullah melelang surga di atas mimbar. Ya, man tahajjasa jaisil usra falahul jannah. Siapa yang mau membiayai pasukan Islam yang akan kami berangkatkan, aku jamin surga. Tidak ada yang berdiri karena semua sudah berinfak. Berdirilah Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya berikan 100 ekor onta dengan sembako di atasnya. Maka Rasulullah kembali melelang, siapa yang mau membiayai pasukan yang kesulitan ini, jaisil usra falahul jannah, aku jamin surga. Tidak ada yang berdiri. Utsman pun berdiri kembali. Ya Rasulullah, saya tambah lagi 100. 200 ekor unta dengan sembako di atasnya. Mana yang lain? Rasulullah mengulangi lagi. Siapa yang mau membiayai pasukan yang kesulitan ini, aku jamin surga. Maka untuk ketiga kalinya Utsman bin Affan berdiri, ya Rasulullah, saya genapkan 300 ekor unta dengan sembako di atasnya. Maka ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya di mimbar berdoa, Allahumma rdo ana Utsmanin fa inni anhu radin. Ya Allah, ridhoilah Utsman ini karena saya sudah ridho kepada Utsman. Hari ini di mana kita mencari manusia seperti Utsman? Sulit. Bukan tidak ada, sulit. Tapi harta yang dikeluarkan untuk bermaksiat tidak dihitung-hitung. Yang kedua, wahawan muttaba'an, kamu akan lihat manusia hidup mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi Tuhan yang diikuti. Dia tidak mau mengambil peduli apa yang dilakukan itu diridhoi Allah kah, dimurkai Allah kah. Yang penting dia mau, dia akan lakukan. Satu perbuatan itu dimurkai Allah, tidak jadi soal. Yang penting dia mau, dia suka, dia mampu, dia akan lakukan. Tidak lagi berpikir halal haram, Allah marahkah, Allah ridhokah, dia lakukan. Ini faham yang disebut ibahiyah. Faham serba boleh. Boleh saja. Asal mau, asal kuasa, asal mampu, dia akan lakukan perbuatan itu walaupun Allah murka. Nafsu menjadi ikutan. Ya, wahawan muttaba'an. Kemudian wa dunya mu'siratan, kamu akan melihat manusia berlomba memperbanyak dunia. Berlomba memperbanyak dunia. Mencari dunia hanya untuk dunia. Ya, dia cari dunia, peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang. Untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kejayaan. Ya, bahkan di atas sesuatu yang haram dia bangun dunianya. Hanya untuk dunia, tidak pernah berpikir akhirat. Dia cari dunia untuk dihabiskan di dunia. Ya, padahal dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu akhirat. Dan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada hari awal dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia ini. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, lastum lid dunya khuliqtum, walakin khuliqtum lil akhirah, wa khuliqatid dunya lakum. Kalian bukan diciptakan untuk dunia ini.
Tetapi kalian diciptakan untuk nanti negeri akhirat. Dan dunia itu Allah jadikan sebagai kuda tungganganmu. Dunia ini kuda tunggangan kita. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai kita yang ditunggangi oleh dunia. Apa bedanya menunggangi dunia dan ditunggangi dunia? Orang yang menjadikan dunia kuda tunggangan itu yaitu orang yang mencari dunia dengan sungguh-sungguh. Niatnya ibadah kepada Allah. Dia cari, dia raih. Ketika dia dapatkan prestasi dunia, kemudian dunia itu dia jual semurah-murahnya kepada Allah dalam rangka mencari muka kepada Allah. Dunianya dia paksa untuk taat dan tunduk kepada Allah. Ini orang yang menjadikan dunia kuda tunggangan. Tapi hari ini banyak orang diperbudak dunia. Dia cari dunia hanya untuk dunia. Tidak pernah berpikir menabung untuk nanti negeri akhirat. Ya. Bahkan hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dunia ini sangat hina di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW, di mata para sahabat. Maka mereka tahu betapa dunia itu nggak ada apa-apanya. Maka mereka mengejar prestasi hidup di akhirat. Walaupun bukan untuk melupakan dunia. Dunia mereka cari, dunia mereka kejar. Tapi bukan untuk dunia. Untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah pernah keluar dari Madinah menuju pintu gerbang kota Madinah diiringi dengan beberapa sahabatnya. Sampailah dia di satu tempat yang di situ banyak onggokan sampah. Berhentilah Sayyidina Umar. Dia memandangi sampah itu. Lama dia berhenti, dia lihat onggokan sampah itu. Sehingga sahabat pada bertanya dalam hati, apa yang diperbuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kenapa dia berlama-lama di tempat yang bau ini? Maka salah seorang sahabat, Huzaifah ibnul Yaman, menegur, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berdiri di tempat yang kotor dan bau ini? Maka kata Umar bin Khattab, hakadza asbaha dunyakum. Seperti inilah dunia kalian. Seperti inilah dunia kalian. Seperti sampah itu. Ya. Maka cari dunia, kejar dunia, jual semurah-murahnya kepada Allah. Nikmati sebagian untuk hidup, tapi jangan lupa tujuan kita dengan dunia itu beribadah kepada Allah, mencari muka Allah. Kemudian kata Rasulullah, nanti kau akan lihat manusia wa'ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Manusia akan bangga dengan pendapatnya. Tidak lagi berpegang kepada Al-Quran, tidak lagi berpegang kepada sunnah. Pendapat manusia, bahkan pendapat orang-orang di luar Islam lebih dipegang, lebih dipercaya daripada pendapatnya Allah dan Rasulullah SAW. Bangga dengan orang-orang di luar Islam, padahal mereka tidak dijamin kebenarannya. Quran dan sunnah ditinggalkan, pendapat orang-orang di luar Islam itu yang diagungkan. Ya. Menurut Sigmund Freud, menurut Darwin, menurut Immanuel Kant, menurut Bertrand Russell, ya, disebut satu-satu namanya orang-orang, ya, kafir-kafir di luar Islam itu pendapat-pendapatnya dipegangi. Sementara dia bodoh tentang Quran, dia bodoh awam tentang hadis Rasulullah SAW. Pendapat itu lebih diagungkan daripada Quran dan hadis. Ini sudah terjadi. Ya, kalau sudah demikian keadaannya, hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati kalian, jangan sampai imanmu rusak. Hati-hati. Sebab setelah itu akan terjadi fitanun kafita'il laili muzlim. Akan terjadi fitnah yang gelap seperti gelapnya malam di gelap gulita. Pagi orang masih beriman kepada Allah. Sore dia sudah ingkar. Belum sehari. Pagi beriman, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi beriman, pagi dia bersumpah kepada Allah subuh di masjid, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Engkau. Pagi, belum sore hari, masuk dia ke kantor, masuk dia ke gelanggang pekerjaannya masing-masing, ke pasar, ke kantor. Di kantor nggak ada Allah. Di kantor Allah nggak laku, ya.
Di tempat pekerjaannya, entah dia sebagai pejabat, Allah nggak berlaku ternyata di sana. Allah hanya laku di masjid. Maka dia berbuat sewenang-wenangnya, memakan hak orang, memakan uang rakyat, menipu manusia, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Padahal subuhnya dia masih sholat, bersumpah kepada Allah. Belum sore dia sudah ingkar. Ya. Sorenya dia berbuat baik, beriman lagi, paginya akan kembali rusak kembali, ingkar kembali. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tidak percaya ini, kita periksa iman kita. Ya, pagi beriman, sore ingkar, bahkan hari ini belum sampai sore. Allah hanya laku di masjid. Ya. Di tempat kerja, di lapangan, di gelanggang politik, Allah nggak laku. Jangan bawa-bawa Allah di sini, Allah di masjid. Masya Allah, beraninya manusia menentang Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Ya. Kamu akan lihat manusia, dia jual agamanya ditukar dengan dunia. Jadi Nabi menggambarkan fitnah itu gelap. Apa makna gelap? Tidak semua orang bisa melihat kerusakan itu. Karena apa? Kerusakan pada hari itu dibungkus dengan sesuatu yang indah. Yang rusak itu dikemas, kemasannya indah, sehingga banyak orang tertipu. Sehingga kerusakan dianggap yang benar itu dianggap yang rusak. Ini makna fitnah yang gelap. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan nanti akan datang satu masa menjelang hari kiamat. Yukadzibu fiha shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-amin wa yatakhunu fiha al-kha'in. Akan datang satu masa kamu akan lihat yukazzabu fiha shadiq, orang yang lurus, yang jujur dianggap bengkok, dianggap jahat. Ya, orang yang takut kepada Allah, lurus, jujur, dianggap penjahat, dituduh, difitnah macam-macam. Sementara kebalikannya, yukazzabu fiha shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang bengkok, pendurhaka, dia tak takut kepada Allah, itulah yang dianggap yang benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yakhunu fihal amin. Ya. Amanah itu akan diberikan oleh orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Orang yang tak takut kepada Allah itulah yang diberi amanah, dipercaya. Ya. Kemudian orang yang takut kepada Allah, yang memegang amanah Allah, justru itu disingkirkan. Itu yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, bahkan kata Rasulullah setelah itu wayuntiku fi harwaibida. Kamu akan lihat saat itu banyak orang-orang yang memimpin, orang-orang bodoh yang tak takut kepada Allah, tapi dia memimpin orang banyak. Ini kata Nabi. Ini akhir zaman. Dan ini sudah terjadi. Ya, bi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi dunia. Agama dilelang. Islam nggak ada urusan. Yang penting saya kuasa. Yang penting saya bisa berprestasi. Ya, Islam urusan belakang. Kemudian Nabi setelah menggambarkan ini, Nabi memberikan tafsir, memberikan kabar gembira kepada umatnya yang dia hidup di akhir zaman yang sudah rusak, tapi dia masih berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada As-Sunnah. Nabi memberikan tafsir, kabar gembira. Lil mutamassikina fiha ajruna khamsina alaikum. Bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku bawa ini, dengan Al-Quran dan Sunnah di tengah keadaan sudah rusak, dia masih memegang kuat Al-Quran dan Sunnah. Pahala mereka nanti 50 kali lipat lebih besar daripada kalian. Nabi menunjuk sahabatnya. Sahabat terkaget-kaget. Minna au minkum ya Rasulullah. 50 lipatnya kami atau 50 kali lipatnya mereka? La bal minkum. 50 kali lipat lebih besar pahala mereka daripada pahala kalian. Karena apa? Bi annakum tajiduna 'alal khairi awana wa la yajiduna 'alal khairi awana. Kalian bisa lurus, bisa istiqomah, teguh memegang prinsip. Karena kalian hidup bersama aku, melihat aku, dan keadaan itu menolong kalian.
Sementara umatku di akhir zaman tidak pernah melihat aku, ya, belum pernah bertemu, belum pernah mendengar, tapi mereka yakin dengan apa yang aku bawa. Maka mereka layak dalam tiap-tiap amalnya diganjar 50 kali lipat pahalanya, lebih besar dari para sahabat Nabi. Kapan? Ketika kita hidup di tengah badai fitnah, badai kerusakan, kita tetap istiqomah, pahala kita dalam tiap-tiap amal kita 50 kali lipat lebih besar daripada para sahabat. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Itulah peringatan Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa mendekatnya hari kiamat akan muncul berbagai macam fitnah, kerusakan-kerusakan. Sehingga karena itu Allah menurunkan azabnya, Allah menurunkan teguran-tegurannya. Diharapkan agar orang-orang yang masih ada iman di hatinya cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pada hari ini. Apa yang melanda dunia dan negeri kita ini, kita perlu waspada, perlu muhasabah. Mesti ada yang salah, pasti ada yang salah. Tidak mungkin Allah mengazab satu kaum, satu bangsa kalau bangsa itu beriman kepada Allah. Tapi ketika bangsa itu melupakan Allah, menjauhi Allah, Allah sangat cepat azabnya. Dan Allah punya cara yang tidak pernah dipikirkan manusia untuk mengazab hambanya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi peringatan untuk kami dan untuk seluruh jemaah-jemaah yang hadir pada siang hari ini. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah agar kita cepat-cepat mempersiapkan amal-amal yang soleh. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan, badiru bil a'mali sholihan satakunu fitanun ka fita'il laili muzlim. Badiru, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk menuju amal-amal soleh, melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah yang gelap tadi. Ya, maka cepat-cepatlah kita mengisi sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal-amal soleh apapun bentuknya. Jangan menganggap amal soleh ringan, amal soleh walaupun kecil. Isi hari-hari kita memperbanyak amal-amal soleh, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu sebagai benteng pada hari ini. Kalau di zaman yang rusak ini kita tidak memperhatikan iman dan Islam kita, kita pun akan menjadi bahagian yang rusak. Ya, maka kesempatan yang Allah berikan ini manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita akan habis. Dan jangan lupa, kematian itu bukan karena virus corona ini saja. Ya, banyak cara Allah mencabut nyawa hambanya. Bahkan sehat walafiat tidak pernah menyangka dia akan mati. Jika jatah umurnya habis, dia pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita bisa teguh pendirian. Kita hidup di lingkungan kita umpama penuh dengan kerusakan, dikepung dengan kerusakan. Tetaplah istiqamah, pegang teguh Al-Quran, pegang teguh As-Sunnah, ikuti para ulama-ulama yang jujur, yang lurus. Ya, ulama hari ini banyak macamnya. Namanya ulama, mestinya orang yang takut kepada Allah, kata Allah itu yaitu al-ulama. Tapi hari ini banyak ulama dia tak takut kepada Allah. Ya, siapkan amal-amal terbaik dan pegang teguh. Walaupun kita dikepung kerusakan,
kita berusaha memegang teguh istiqomah di atas jalan kebenaran. Pegang Al-Quran Sunnah, ikuti ulama-ulama yang lurus. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang istiqomah, teguh pendirian di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, di atas kebenaran. Orang yang seperti ini ketika dia sakaratul maut, ketika nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel, Allah mengutus para malaikatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, hamba Allah yang istiqomah itu ketika dia akan mati, Allah mengutus para malaikatnya berkata kepada orang ini, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menafsirkan ayat ini, wala takhafu, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, kata Ibnu Abbas, terhadap apa yang kamu akan hadapi di depanmu. Yang akan dihadapi oleh orang yang akan mati di depan itu adalah alam kubur, adalah alam akhirat. Wala takhafu, jangan kamu takut. Kemudian wala tahzanu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jangan kamu bersedih. Bersedih dari apa? Dari apa yang kamu tinggalkan. Anakmu, istrimu, keluargamu, turunanmu. Jangan kamu sedih. Kemudian kata Allah SWT, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Kita mati di atas jalan Islam yang benar, istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.